Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam al anjum fiz zalam sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana wa uswatana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Wa qala rasuluhul karim, sumu tasihhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin al-amilin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Selawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah menjadi hamba-hamba Allah yang selalu taat, patuh, menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, dan selalu mengikuti, kita berqudwah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita, baik yang terkait dengan hablum minallah maupun yang terkait dengan hablum minan nas kita, sehingga kita selalu pantas dan tepat disebut sebagai hamba-hamba Allah dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapanpun, dimanapun kita, siapapun dan apapun kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara masalah kebersihan dan pola hidup sehat atau pola hidup bersih dan sehat. Sesungguhnya di dalam Islam dibahas secara rinci dan detail sekali, bahkan menjadi ajaran sangat inti sekali tentang, atau kebersihan itu adalah merupakan ajaran yang sangat prinsip. Bahkan seluruh ibadah-ibadah kita mesti diajari atau diawali dengan bagaimana kita menjaga kebersihan, bagaimana menjaga kesucian diri kita. Bahkan membaca Al-Quran saja sebagai prinsip dan jalan hidup kita, wahyu dari Allah, juga sebelum kita membaca mesti kita membersihkan diri kita. Allah menegaskan la yamassuhu illal mutahharun, tidak disentuh Al-Quran itu kecuali mereka yang mutahhar, kecuali mereka yang selalu mensucikan diri. Sucikan diri di sini baik secara fisik maupun secara batin, ataupun baik secara lahir maupun secara batin. Sehingga prinsip kebersihan di dalam Islam adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan daripada keimanan itu sendiri. Bahkan iman sangat melekat dengan kebersihan, atau kebersihan itu juga adalah sangat melekat dengan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam suatu hadis, at-tahuru syatrul iman. Bersih atau menjaga kebersihan itu adalah bagian penting dalam iman. Atau dalam hadis yang umum kita sering dengar dan kita baca, an-nadhafatu minal iman. Menjaga kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas menyatakan di dalam salah satu firman-Nya dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang selalu bertaubat kepadanya, selalu kembali dan bersandar kepadanya, dan mereka selalu menjaga kebersihan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalam Islam, termasuk tentunya ibadah puasa yang kita jalani pada bulan yang sangat mulia dan berkah ini, baik puasa pada siang hari maupun ibadah-ibadah kita pada malam hari dan seluruhnya, itu semuanya adalah merupakan
latihan kita untuk menjaga kebersihan kita sebagai hamba Allah, dan baik bersih secara fisik, terutama tentunya bersih secara batin. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik, adalah zat yang maha suci, zat yang maha bersih. Dalam suatu hadis ditegaskan bahwa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sungguhnya Allah itulah zat yang maha baik, tidak menerima dari hambanya kecuali yang baik pula. Baiknya di sini tentunya adalah terjaga mutu, terjaga kebersihan dan kesucian daripada ibadah-ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pola hidup bersih atau pola hidup sehat dan bersih yang sekarang digalakkan dalam rangka mungkin mencegah dan menangkal virus yang sangat membahayakan kehidupan manusia pada saat ini, dan itu mewabah kepada seluruh dunia. Sesungguhnya Islam sudah sejak awalnya mengajarkan kepada kita bagaimana selalu menjaga dan merawat kebersihan itu, sehingga bersih secara lahir tidak bisa dipisahkan dengan bersihnya batin kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-A'la, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntunglah mereka yang selalu mensucikan diri, selalu menjaga kesuciannya, dengan selalu berzikir, dengan selalu ingat dan mendirikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasa ini pun Rasulullah juga menegaskan, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kamu akan sehat. Sehingga sehat dan bersih ini adalah suatu prinsip yang harus sejalan terus, baik melalui ibadah-ibadah formal kita maupun ibadah-ibadah secara keseluruhan. Bahkan hati kita terlebih dahulu kita harus sucikan sebelum kita mensucikan badan kita atau jasmani kita. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan orang yang menjaga salatnya 5 kali sehari semalam, itu ibaratnya seperti orang yang di depan rumahnya ada air yang mengalir dengan jernih dan terus menerus. Kemudian dia setiap 5 kali sehari dia turun ke sungai itu membersihkan jasmaninya. Maka sungguh luar biasa tentunya kebersihan jasmani seseorang yang mensucikan lahirnya 5 kali sehari semalam. Begitu juga salat yang kita peruntukkan untuk mensucikan jiwa atau batin kita, sehingga tidak bisa kita pisahkan antara merawat dan menjaga kebersihan dan kesucian zahir kita, fisik kita, dengan kita menjaga dan merawat kesucian dan kebersihan hati kita. Dan itu pemirsa atau kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum atau seluruh ibadah yang disyariatkan dalam Islam semua bermuara bagaimana kita menjaga dan merawat hidup kita secara sehat, hidup kita secara bersih, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir dan dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini dalam keadaan suci, dan kita kembali kepada Allah setiap saat juga mesti dalam keadaan suci dan bersih. Dan bahkan saat kita menghadap Allah pun kita juga harus menghadap dalam keadaan yang bersih dan suci. Maka Rasulullah SAW ayat yang terakhir, yang kedua diturunkan, diwahyukan oleh Allah juga menanamkan bagaimana pentingnya menjaga kebersihan. Dan Allah tegaskan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wasyabaka fatahhir warujza fahjur. Wahai hamba yang berselimut, berdirilah dan berilah peringatan, dan bersihkanlah bajumu dan sucikanlah hatimu, dan tinggalkanlah segala hal-hal yang perbuatan yang kotor. Ini bermakna bahwa prinsip menjaga kebersihan di dalam menjaga kebersihan batin dan kebersihan lahir kita adalah sesuatu yang harus tidak boleh kita abaikan kapanpun dimanapun, sehingga hidup kita bersih dan hidup kita sehat. Dan pada saat yang bersamaan, saat kita jaga kebersihan jasmani kita,
kita jaga kebersihan batin kita, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang suci dan sehat, baik sehat secara duniawi dan juga sehat dan bersih secara ukhrawi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan menjadi renungan singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah selalu menjauhkan kita dari segala apa yang menjadi kecemasan dan kekhawatiran kita, dengan selalu menjaga dan merawat kebersihan batin dan kebersihan lahir kita secara bersamaan, sehingga kita mendapatkan limpahan rahmat, limpahan taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.